Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 11 Maret 2022, berjudul Dia Mengampuni Kesalahan Kita. Ayat intinya terdapat di dalam Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia Mengampuni Kesalahan Kita, sebagai petunjuk bagi kita agar dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya, dengan menuruti perkataan nubuatan Yesus yang berkata, barang siapa yang bertahan akan selamat, adalah sebagai berikut. Pertama, gambaran kapan peristiwa Dia mengampuni kesalahan kita, itu dilakukannya sebelum Ia datang yang kedua kali lewat periode pengadilan pemeriksaan dan penghapusan dosa di surga. Pekerjaan pengadilan pemeriksaan dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati akan diadili berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab, maka tidaklah mungkin dosa-dosa manusia dihapuskan sebelum selesai pengadilan di mana kasus mereka diperiksa. Kedua, gambaran kapan peristiwa Dia mengampuni kesalahan kita, itu dilakukannya sama seperti saat imam besar di bait suci di bumi yang sedang mengadakan pendamaian bagi orang Israel, sampai imam itu keluar dari bilik Maha Kudus dan memberkati perkumpulan orang Israel. Pada upacara Ka'bah dunia, Imam besar setelah mengadakan pendamaian bagi orang Israel, keluar dan memberkati perkumpulan orang Israel. Demikian juga Kristus, pada akhir pekerjaannya sebagai pengantara, akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Memberkati umatnya yang menunggu dengan kehidupan yang kekal, sementara imam yang memindahkan dosa dari tempat kudus menumpangkan dosa di atas kepala kambing jantan. Demikianlah Kristus akan menempatkan dosa-dosa itu ke atas setan, sumber dan biang keladi dosa. Ketiga, gambaran kapan peristiwa Dia mengampuni kesalahan kita, itu dilakukannya setelah berakhir masa nubuatan 2300 hari pada tahun 1844, yaitu baik bagi orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan dihakimkan menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di kitab-kitab. Pada waktu yang ditentukan bagi penghakiman, akhir dari 2300 hari pada tahun 1844, pekerjaan pemeriksaan dan penghapusan dosa dimulai. Semua orang yang pernah mengambil nama Kristus bagi dirinya harus melalui penyelidikan yang teliti. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal harus dihakimkan menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab. Keempat, gambaran kapan peristiwa Dia mengampuni kesalahan kita, itu dilakukannya sebelum pintu kasihan tertutup, dan malaikat-malaikat Allah masih menyaksikan setiap dosa dan mencatatnya di dalam catatan yang tidak pernah salah. Dosa-dosa yang belum disesali dan ditinggalkan tidak akan diampuni dan dihapuskan dari kitab-kitab catatan, tetapi akan tetap ada menjadi saksi terhadap orang berdosa itu pada hari Allah. Mungkin ia telah melakukan kejahatannya itu pada terangnya hari atau pada gelapnya malam, tetapi semuanya akan dibukakan dan dinyatakan di hadapannya dengan siapa kita harus berurusan. Malaikat-malaikat Allah menyaksikan setiap dosa dan mencatatnya di dalam catatan yang tidak pernah salah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.